Ya, kuliahnya yaitu adalah hepatitis, di mana yang klasifikasi hepatitis virus akut secara klinis itu hepatitis virus akut khas, tipe typical acute viral hepatitis. Ada inherent asymptomatic hepatitis, yaitu yang pertama ada hepatitis akut asimptomatik. Terus symptomatic acute viral hepatitis itu ada hepatitis viral akut anikterik, ada hepatitis akut ikterik. Terus juga ada hepatitis akut virus akut tidak khas atau hepatitis akut cholestasis, ada hepatitis akut fulminan. Nah, secara perjalanan klinis itu ada fase preikterik atau prodromal, yaitu adalah 3 sampai 4 hari, kadang 2 sampai 3 minggu, dibarengi dengan lesu, mual, anoreksia, demam ringan, keluhan lain seperti nyeri perut kanan atas, ada urtikaria, ada ras pokulopapular atau eritematus. Terus ada fase ikterik, di mana fase ikterik itu adalah urin kuning tua, ikterus sklera dan mukosa, terus suhu badan turun dan keluhan. Nafsu makan kembali normal, nyeri perut dan muntah menghilang, kadang-kadang gatal, hati teraba membesar, nyeri tekan, permukaan rata 70%, splenomegali 20%, di mana fase ini berulang 1 sampai 4 kali minggu. 1 sampai 4 minggu. Fase penyembuhan atau rekovalensi, keluhan dan gejala mulai menghilang, berlangsung 2 sampai 6 minggu, sembuh klinik dan biokimia dalam waktu 6 bulan. Terus ada hepatitis A, di mana virus hepatitis A atau HAV digolongkan dalam picornavirus, disubklasifikasi sebagai hepatovirus. Pada manusia terdiri atas satu serotype, 3 atau lebih genotype. Replikasi di sitoplasma hepatosit yang terinfeksi, tidak terdapat bukti yang nyata adanya replikasi di usus. Virus hepatitis A (HAV) transmisi secara enterik bersama virus hepatitis E atau HEV. Hepatitis A tanpa selubung tahan terhadap cairan empedu dan ditemukan di tinja. Tidak dihubungkan dengan penyakit hati kronik, tidak terjadi viremia yang berkepanjangan atau kondisi karier intestinal. Nah, untuk epidemiologinya, masa inkubasi 15 sampai 50 hari, rata-rata 30 hari. Untuk enzimitasnya tinggi di negara berkembang. Hepatitis A disekresikan di tinja oleh orang yang terinfeksi selama 1 sampai 2 minggu sebelum dan 1 minggu setelah awitan penyakit, di mana viremia muncul singkat, tidak lebih dari 3 minggu. Transmisi enterik fekal oral predominan di antara anggota keluarga. KLB dihubungkan dengan sumber umum yang digunakan bersama makanan terkontaminasi oleh air. Di mana faktor risiko virus hepatitis A itu pusat perawatan sehari untuk bayi atau balita, ada institusi untuk developmentally disadvantaged, berpergian ke negara berkembang, perilaku seks oral anal. Nah, di mana untuk penata laksanaannya itu ada tirah baring, asupan kalori dan cairan adekuat, terapi simptomatis seperti antipiretik, antimimetik, dan rehidrasi, dan juga isolasi pasien. Di mana untuk pencegahannya itu pencegahan dengan imunoprofilaksis, di mana imunoprofilaksis sebelum paparan vaksin HIV hepatitis A virus yang dilemahkan, di mana efektivitas tinggi, angka proteksi 94 sampai 100%, sangat imunogenik hampir 100% pada subjek sehat, antibodi protektif terbentuk dalam 15 hari pada 85 sampai 90% subjek, aman, toleransi baik, efektivitas proteksi selama 20 sampai 50 tahun, efek samping utama nyeri di tempat suntikan. Nah, di pencegahan juga dosis dan jadwal vaksin hepatitis A itu lebih 19 tahun, dosis Hafrix 1440 unit ELISA dengan interval 6 sampai 12 bulan. Di mana anak itu lebih dari 2 tahun, 3 dosis Hafrix 360 unit ELISA 0,1 dan 6 sampai 12 bulan, atau dosis 720 unit ELISA 0, 6 sampai 12 bulan. Di mana pencegahan
Selanjutnya itu indikasi vaksinasi. Pengunjung ke daerah risiko infeksi homoseksual dan biseksual, IFVD, anak dan dewasa muda pada daerah yang menyerang mengalami KLB, anak pada daerah di mana angka kejadian hepatitis A lebih tinggi dari angka nasional, pasien yang rentan dengan penyakit hati kronik, pekerja laboratorium, pramusaji, dan pekerja pada pembuangan air. Di mana untuk pencegahannya, selanjutnya itu imunoprofilaksis pasca paparan, keberhasilan vaksin hepatitis A virus pasca paparan belum jelas, keberhasilan imunoglobulin sudah nyata tapi tidak sempurna, di mana dosis dan jadwal pemberian imunoglobulin dosis 0,0 mili per kilogram berat badan, suntikan pada deltoid, di mana toleransi baik, nyeri pada daerah suntikan, di mana indikasinya kontak erat dan kontak dalam rumah tangga dengan infeksi hepatitis A virus akut. Selanjutnya ada hepatitis B, di mana hepatitis B kronik itu adalah persistensi virus hepatitis B selama lebih 6 bulan. Merupakan masalah kesehatan besar, sedikitnya 75% dari 300 juta individu HBsAg plus menetap di seluruh dunia. Nah, di mana untuk gambaran klinisnya, hepatitis B kronik bervariasi pada banyak kasus seperti keluhan, gejala, dan tes faal hati normal. Pada sebagian kasus itu adalah hepatomegali, splenomegali, eritema palmaris, spider nevi, kenaikan kadar ALT. Nah, untuk gambaran klinisnya secara sederhana itu dibagi dua, yaitu hepatitis B kronik yang masih aktif, hepatitis B kronik aktif, HBsAg positif, DNA FHB lebih 10,5 kopi per mili, peningkatan ALT yang menetap intermitan, status HBeAg positif dan HBeAg negatif, biopsi hati, tanda peradangan aktif. Nah, untuk gambaran klinisnya secara sederhana dibagi dua, yaitu carrier FHB inaktif, HBsAg positif dengan titer DNA FHB yang rendah, kurang 10,5 kopi per mili, kadar ALT normal dan tidak ada keluhan. Pemeriksaan histologisnya kelainan jaringan minimal. Nah, tata laksana. Terdapat dua terapi untuk hepatitis B kronik, yaitu kelompok imunodulasi, yaitu interferon, timosin alfa 1, vaksinasi terapi. Dan kedua itu kelompok terapi antiviral seperti lamivudin dan adenovir dipivoxil. Nah, untuk penata laksanaannya, tujuan pengobatan hepatitis B kronik itu untuk mencegah menghentikan progresi jejas hati, liver injury, menekan replikasi virus. Titik akhir hilangnya petanda replikasi virus yang aktif secara menetap, HBeAg dan DNA FHB. Selanjutnya itu ada hepatitis C, di mana hepatitis C itu merupakan masalah besar. Sebagian besar kasus menjadi hepatitis kronik atau sirosis hati dan kanker hati. Di negara maju merupakan salah satu indikasi transplantasi hati. Nah, untuk di mana untuk perkembangan virus hepatitis C itu seperti liver normal, infeksi akut, infeksi sembuh spontan 20%, selanjutnya infeksi kronik 80%, hepatitis kronik, terus hepatitis stabil 80%, sirosis 20%, dekompensasi minus 20%, perkembangan lambat minus 75%, HCC 1-4% per tahun, dimana 20 tahun setelah infeksi. Hepatitis C masa inkubasinya itu 15-160 hari, puncak pada sekitar 50 hari, di mana viremia yang berkepanjangan dan infeksi yang persisten 55-85%. Infeksi yang menetap dihubungkan dengan hepatitis kronik, sirosis hati, dan kanker hati. Cara transmisinya yaitu adalah darah, transmisi seksual, maternal, neonatal, bukti fekal olar yaitu negatif. Diagnosis C kronik itu adalah HCV-nya itu positif, HCV-RNA positif, biopsi hati, hepatitis kronik. Tes diagnosis pada algoritma penguatan HCV itu seperti ini, mungkin bisa dilihat untuk pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan fibrosis dan aktivitas non-invasif, panel petanda biokimia, Miss Fibrotest, ultrasonografi Miss Fibrocan, biopsi liver, baku emas untuk mengetahui tingkat inflamasi dan stadium penyakit. Rekomendasi terapi untuk C kronik, hepatitis C kronik itu Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia menempatkan standar 4 terapi saat ini, yaitu ada kombinasi pegylated, interferon alfa, dan ribavirin. Keunggulan dari segi farmakokinetik dan farmakodinamik dibanding interferon alfa, konvensionalnya secara cukup disuntik 1 kali seminggu dengan efek sekvensi virus yang optimal. Dari segi efikasi, pegylated interferon alfa memberikan angka kesembuhan yang meningkat lebih
tinggi dibanding interferon alfa konvensional. Nah, rekomendasi terapi hepatitis C kronik perhimpunan penelitian HT Indonesia selanjutnya yaitu standar emas terapi saat ini durasi lama tergantung pada genotip HCV. Untuk genotip 1/4 itu 48 minggu, genotip 2/3 per 24 minggu, pegylated interferon yang saat ini pegylated interferon alfa 2A, pegyinterferon alfa 2B. Ya, terima kasih.